Senpai no Iken. Oke, ketemu lagi bersama saya Sena di Senpai no Ikeng. Sebenarnya udah lama sih harusnya dijawabin dari dulu, cuman saya pernah buka kolom pertanyaan gitu di Instagram dan banyak yang nanya dan saya janji buat jawab pakai konten. Jadi sekarang saya jawab. Pertanyaan pertama dari Remet JP. Namanya susah banget. RHMT JP. Tutor belajar bahasa Jepang dengan mudah yang versi tanpa guru. Belajar sendiri gitu. Ke isekai. Tutor belajar bahasa Jepang dengan mudah tanpa guru. Ke isekai. Cepet. Pasti langsung bisa. Soalnya lihat di anime yang ke isekai bisa langsung bahasa Jepang, lancar banget mereka. Mungkin itu salah satu caranya gitu. Kalau misalkan belajar mudah enggaknya itu emang tergantung kitanya sih ya. Belajar gampang. Gimana ya biar belajar gampang? Pertama seneng dulu sih. Kalau misalkan lu udah seneng bahasa Jepang ya pasti belajarnya gampang gitu. Udah. Gitu aja. Tapi kalau tanpa guru, kita tuh nggak bakal ada yang lurusin. Misalkan salah bunpo atau salah penggunaan, kita nggak bakal ada yang lurusin itu gitu tuh. Jadi lebih baik sama guru lah. Minimal sama temen yang bisa bahasa Jepang. Jadi nanti kalau misalkan ada kesalahan di kita, nanti bisa dibenerin. Misalkan ada yang nyebar-nyebarkan di internet watashi no chinchin wachisai desu. Saya semangat belajar bahasa Jepang misalkan. Kan itu artinya beda sebenarnya ya. Takutnya kalian malah dibohongin gitu. Takutnya malah kalian dibohongin sama materi-materi yang ada di internet gitu. Jadi lebih baik kalian pakai guru lah minimal gitu tuh. Kan sekarang yang buka-buka kelas online yang murah juga banyak, gak nyampe jutaan gitu. Kalian pakai itulah minimal. Minimal itu nanti kan di situ di kelas itu kalian bakal dapat teman. Nah, belajar bareng sama teman kan enak daripada belajar sendiri dan pengen gampang. Dan belajar itu nggak ada yang gampang, oke. Kita belajar karena susah. Kalau misalkan gampang buat apa belajar? Ya kan? Kedua, Priscilia Aega. Dicintai bisa nggak sensei? Ya bisa, semua orang bisa dicintai. Semua orang punya hak buat dicintai gitu. Tapi dicintai oleh siapa? Yang paling pasti kalian itu bakal dicintai sama orang tua kalian ya kan? Udah gitu. Bisa, bisa. Kok nanyanya makin aneh? Lucinta Luna. Oh bukan, Luchan. Soal makna hidup. Makna hidup. Makna hidup mah tanyain sama diri sendiri, hidupmu bermakna atau tidak. Masa nanya sama orang lain? Deon Liaur, aduh ini sih nggak tahu, pokoknya itu Deon Liaur. Jelasin gimana caranya supaya nggak semaranai. Supaya nggak semaranai ya jangan mikir kalau itu semaranai beres. Semaranai itu membosankan ya. Biar supaya nggak membosankan, ya kalian jangan mikir kalau itu membosankan. Ya seru-seruin aja walaupun misalkan kalian lagi rapat dan rapatnya itu membosankan, jangan sampai kayak anggota DPR malah tidur, jangan. Kalian tetap aja gitu, nikmatin aja. Karena kalian sedang rapat ya bangun. Biar nggak semaranai, pikirin hal-hal yang menyenangkan gitu. Misalkan lagi rapat tiba-tiba ada orang jatuh, pikirin kayak gitu aja nanti ketawa sendiri kok. Cerita horor selama di Jepang. Ini menarik nih. Cerita horor selama ada di Jepang. Paling horor pas saya di Jepang itu ketika di dompet tidak ada uang. Itu horor banget pokoknya. Gila, merinding pokoknya merinding. Apalagi pas gajiannya masih jauh. Aduh, horor. Jadi perawat di Jepang worth it gak bang? Worth it gak? Yang worth it itu di Jepang pekerjaan cuman gajinya. Kerjaan sama aja di Indonesia di Jepang sama. Yang worth it cuman gajinya lebih gede daripada di Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian nanya jadi perawat di Jepang worth it enggak, ya worth it daripada di Indonesia gitu. Kecuali kalau di Indonesia perawatnya udah kelas tinggi lah, udah jadi atasan misalkan, itu mungkin gajinya lebih gede kan. Tapi kalau misalkan perawat biasa di Jepang ya worth it daripada di Indonesia, UMR. First impression kerja di Jepang senpai. Sama kayak yang tadi ya. Sama. Kerja di Jepang biasa aja kok. Sama aja kayak di Indonesia. Bener, biasa aja. Gak ada yang aneh. Kerja capek. Udah capek dapat gajinya dipakai sehari habis. Bisa juga kayak gitu di Jepang. Jadi ya sama aja.
Kerja di mana aja pasti sama. Jadi jangan 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 nanya first impressionnya gimana gitu. Ya sama. Cuman bedanya di sana pakai bahasa Jepang, di sini pakai bahasa Indonesia. Di sini dekat sama keluarga, di sana dekat sama hal-hal yang kita suka, misalkan. Itulah bedanya. Dan terakhir untuk part ini ada, oh tadi gak dibacain namanya ya, ya udahlah. Pengen banget les bahasa Jepang, tapi uangnya belum cukup. Kalau misalkan kita uangnya udah cukup, ngapain les? Kayak ini nih, kayak ada anak yang misalkan biaya magang itu 60 juta. Ada yang sampai 60 juta, padahal rata-rata 40 juta sih. Nanti bang, uangnya belum cukup, masih 30 jutaan. Ya kalau misalkan uangnya udah cukup, pakai usaha aja di Indonesia kan. Kan yang magang tuh biasanya pinjam dulu uang, nah nanti dibalikin lagi gitu biasanya. Kalau misalkan kita nungguin cukup uangnya, biasanya niatnya itu udah keburu hilang gitu tuh. Kalah sama uang. Kita ngumpulin buat les misalkan. Les yang misalkan sebulan cuma 300 ribu atau sebulan 500 ribu. Les yang seperti itu ya. Kita ngumpulin dulu uangnya untuk les itu. Misalkan untuk jangka waktu 3 bulan lesnya atau jangka waktu setengah tahun, berarti 6 juta. Kita ngumpulin dulu 6 juta, misalkan 1 tahun. Setengah tahun, 1 tahun ya. Kita ngumpulin dulu sampai 6 juta. Pas udah ada uangnya, kalian tuh nggak bakal minat lagi les. Pasti uangnya mau dipakai sama hal-hal lain. Jadi ya, paksain aja kalau emang pengen. Menurut saya gitu. Oke, untuk part 1 cukup sekian. Langsung lanjut ke part 2-nya, tapi videonya beda. Kalau satu video kepanjangan.